Gata Transbumi, Komenko, UKM, dan acara ini boleh terselenggara atas juga kita percaya semua karena berkat Tuhan akan menolong kita pada hari ini. Amin. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah boleh salam tirikana, boleh berkati tirikanamu, Tuhan Yesus mengasihimu. Semua itu kami saudara dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Dia. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mendengarkan nanti orasi atau arahan daripada pembicara kita, alangkah terlebih dulu hati kita disegarkan. Amin. Amin. Supaya kita semangat nanti menerimanya. Amin. Sekali lagi kita akan memuji kepada Tuhan, dan saya percaya agar yang sungguh-sungguh memuji Tuhan hari ini kau pasti diberkati. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya.
Baginda, Baginda. Ya, sebelum kita memulai sebenarnya lebih dahulu kita buka dalam doa. Mari kita bersama dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa. Oleh karena kasih karunia rahmat anugerah-Mu lah kami ada, sebagaimana kami ada pada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami telah menaikkan nyanyian pujian kehadirat-Mu, biarlah kiranya pujian kami berkenan di hati Tuhan dan diperhitungkan sebagai buah bibir bulu lidah kami yang melimpah ruah dari dasar kami persembahkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, sebelum kami memulai seminar, kami mohon pimpinan pertolongan Roh Kudus-Mu di ruangan ini, di tempat ini, dan urapan-Mu bagi pembicara Bapak Insinyur Besar Simatupang MSC. Kiranya Tuhan memberkati dia dengan luar biasa dalam pemaparan materi pada seminar ini. Dan demikian juga semua peserta kiranya secara antusias mengikuti sehingga dapat mengerti, memahami materi yang disampaikan dan boleh dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah perekonomian yang meningkat dan kesejahteraan yang bertambah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya, dan juga kami jadi berkat bagi sesama kami kapanpun dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Semua acara demi acara kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus supaya berjalan mulus dan terjadi mujizat dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai acara kali ini. Dengarkanlah doa kami, kabulkanlah permohonan kami, berikanlah apa yang kami minta, bahkan jauh lebih daripada apa yang kami minta. Engkau sanggup menyediakan dan memberikan bagi kami orang yang percaya berharap bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki untuk acara seminar kita, dan acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Sumiar. Kami persilakan untuk naik ke depan. Mbak Sumiar ya, Bapak Sumiar ya. Oke, Bapak Sumiar kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa mengadakan seminar UMKM. Seminar ini disponsori oleh Gereja Elim Kristen Indonesia atau GEKI dan juga didukung oleh PGI, PGPI, PDPIP, HIPWI, KBFKPPI Sumut, Garda Transnomi, Kemenkop UKM RI, di mana seminar ini dengan topik kewirausahaan dan penerbitan izin berusaha NIB dengan subtema menumbuhkan jiwa kewirausahaan, mendorong UMKM jemaat naik kelas dan penerbitan izin berusaha NIB. Baik, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini untuk mendengarkan seminar, di mana seminar ini sangat-sangat bermanfaat kepada kita karena menumbuhkan minat usaha, dan diharapkan kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini mempunyai nomor induk berusaha. Bagaimana nanti akan dibicarakan oleh narasumber kita. Baik, narasumber kita hari ini
yaitu Bapak Binsar M. Simatupang SEMM. Beliau adalah Movement Manager Garda Transmumi Kemenkop dan UKM RI yang mengkoordinasi wilayah Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepri tahun 2023, Koordinator Digitalisasi UMKM Kementerian Kominfo RI tahun 2023, Ketua DPW UKM IKM Nusantara Sumut, Ketua Bidang UKM IKM DPP Apindo Sumut. Baik Bapak Ibu, sebelum Pak Binsar narasumber kita akan memaparkan presentasinya, nanti setelah presentasi selesai kita adakan tanya jawab di mana per termin akan diberikan 3 kesempatan. Nanti dijawab, selanjutnya nanti kita buka 3 kesempatan lagi. Begitu ya? Oke. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Binsar M. Simatupang SEMM dengan tepuk tangan. Salam. 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 Kalau moderator cukup duduk, tapi pembicara harus berdiri. Saya kena dia ya, tahu yang ngantuk. Baik, tadi kami sudah diperkenalkan, saya tidak memperkenalkan diri lagi. Nanti dikira lama-lama memperkenalkan nama, dikira mana tahu caleg ini, enggak, saya enggak caleg. Ya. Kemudian itu amanah yang diberikan kepada kami saat ini. Pertama puji dan syukur dan terima kasih secara khusus dengan Bapak Epurus kita, Bapak Pendeta Dr. David Mariepan, Epurus Gereja Elim Kristen Indonesia. Kita berikan dulu Epurus dulu ya. Karena gigi makanya kita ada di sini ya. Terima kasih buat PDPI, PGD, PDPIP. Karena agak tambah P-nya agak berat dia ngomongnya. Baik, kami ada tim di sini yang kami hadirkan dari Garda Transmumi Kementerian Koperasi ya. Ini kami persilakan. Yang pertama Ibu berdiri ya, biar dikenal Ibu, iya kan? Ibu Siti, ini Ibu Siti Rama. Ibu Siti ini pelaku usaha, bergerak di bidang kecantikan. Makanya Ketua Korwilnya selalu cantik karena ada pelaku usaha yang cantik-cantik, iya kan? Kemudian ada Ibu Tuti Siregar, ini Ibu Tuti Siregar. Ibu Tuti pelaku usaha di bidang menjahit, ya, menjahit. Kemudian ada Ibu Elsa Ginting, ya, juga pelaku usaha, ya. Kemudian ada ini Ibu Rosdiana Tampubolo, juga desainer ini, ya, desainer. Tapi saya tanya basicnya dari akademi keperawatan, menjadi desainer yang biasa menyuntik orang menjadi menyuntik pakaian, kan gitu ya. Kemudian ada Ibu ini, baru datang langsung ditodong ya, Ibu Cindy, pelaku usaha di bidang kecantikan, ya. Kemudian ada ini, coba berdiri, Saudari Nisa, Khairul Nisa ini pelaku usaha buat dimsum. Dimsum. Nanti kalau mau cara buat dimsum belajarlah sama Nisa. Ini Nisa baru selesai meja hijau dari Universitas Pancabudi, ya. Jadi udah pelaku usaha, ya. Kemudian ada Ibu Dina Bangun, ya, juga pelaku usaha. Jadi kalau mau makan lontong paling enak sedunia, datanglah ke tempat Nisa, Dina.
Nah, ini kemudian ada si Siti, ya, Siti berdiri, Siti juga pelaku usaha di bidang kerajinan mendaur ulang yang tidak dipakai didaur ulang. Nah, ini dia, ya. Ini Bu Siti ini cerita-ceritanya saya dengar pernah pramugari ya. Pramugari jadi pelaku usaha. Kan gitu kan? Terima kasih. Nah, ini kemudian ada Bella. Bella ini memproduksi jamu. Kalau mau sehat minumlah jamu. Iya kan? Banyak kan ya. Kemudian tadi moderatornya Pak Sumiha Sibulian, akademisi, ya, akademisi. Ada Pak Anju di sana. Pak Anju, coba berdiri Pak Anju, biar nampak apanya, langsingnya. Ya karena Pak Anju juga pelaku usaha, ya, di bidang produksi CNI, ya. Jadi ini Bapak Ibu, saya tidak sendirian. Mana tahu nggak bisa pertanyaan nanti saya jawab. Ada tim-tim kami yang bisa membantu menjawab, ya. Jadi artinya kami datang resmi dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia. Nah, jadi kami kenapa pakai baju warna hijau, iya kan? Supaya nggak ada di partai manapun. Itulah. Jadi partai kami partai netral, ya. Tapi bisa masuk kemana-mana. PKB. Itu PKB. Nah, baik Ibu dan Bapak, terima kasih buat topik yang diberikan kepada kami. Tentu Ibu dan Bapak di sini hadir ada dari pelaku usaha, ya, dari jemaat, ya, jemaat maupun dari hamba Tuhan khususnya, ya. Sebenarnya saya agak kaget sebenarnya. Ini Pak Pendeta Urus juga ini Pak abang saya, Pak Nenggolan kan, pimpinan gereja, ya. Baru kemudian Pak Pendeta Simanjuntak, ya, pimpinan gereja juga. Jadi cuman karena Roh Kudus saya agak mampu berdiri di sini, ya kan, mampu berhadapan dengan hamba Tuhan berdiri di sini menyampaikan materi ini. Baik Ibu dan Bapak, tentu saat ini program daripada Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan, ya. Target daripada Kementerian Koperasi saat ini bagaimana tumbuh pelaku usaha baru di Indonesia ini, ya. Dan secara khusus inilah yang kita banggakan, kita syukuri Gereja Elim Kristen Indonesia bisa mengambil tema bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi jemaat secara khusus, ya. Kita berikan dulu terus sekali lagi, ya, luar biasa, ya. Tahun ini pelaku usaha ditargetkan 1 juta. Jadi Ibu Bapak, kami dari Garda Transbumi itu selalu membuat acara-acara seminar, acara fintech itu bahkan sampai ke desa. Jadi kita bersyukur ini bisa ada di tengah kota, bisa langsung di depan kantor gubernur, kan gitu kan? Luar biasa itu, kan gitu kan? Biasanya saya kalau nggak di kantor desa, di lapangan terbuka dibuat tenda. Nah, itu bagaimana sosialisasi, bagaimana jemaat atau UMKM bisa bertumbuh yang belum jadi pelaku usaha menjadi pelaku usaha, ya. Itu jadi kita selalu keliling. Itulah program daripada Kementerian Koperasi bagaimana menumbuhkan kewirausahaan tadi, ya. Kemudian yang kedua, saat ini mungkin Ibu Bapak sudah mendengar ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya, nomor 7 tahun 2020, ya. Salah satu di sana termaktub di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2001 bagaimana kemudahan menerbitkan izin usaha, bagaimana dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha. Di sana dia ditekankan, ya. Perlu kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak, kalau sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, kita ke belakang sebentar, itu ada namanya izin usaha itu SIUP. Pernah dengar ya SIUP, ya? Surat Izin Usaha Perdagangan. Ada kemudian TDP, tanda daftar perusahaan. Ada izin gangguan, ya. Ini dulu. Dan ini ada masanya,
Ya, kalau SIU itu 5 tahun, kalau TDP 4 tahun. Ya, 4 tahun. Lahir dia Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, semua izin yang tadi yang dulu tidak berlaku lagi. Sudah diterbitkan namanya NIB, nomor induk berusaha. Ya. Pak Bicar, apakah saya punya perusahaan PT perlu NIB? Perlu. Semua harus diganti itu SIU itu menjadi NIB. Pak Bicar, saya punya CP juga, punya koperasi NIB juga, punya yayasan NIB juga. Jadi bukan hanya UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jadi sama semuanya. Ya. Kemudian dulu menerbitkan izin usaha itu berbayar. Berbayar. Ada tarifnya. Nah, karena saya juga dasarnya pelaku usaha. Kalau saya dulu pertama-tama waktu saya desain tahun Desember tahun 2000 ya, dari PT Kim kawasan industri Madar, itu saya buat CP tahun dulu ya, tahun 2000 kan. Itu saya bayar 5 juta. Pertanyaannya, NIB ini bayar atau enggak? Gratis. Inilah makanya hadir tim Garda Transbumi ya. Jadi Ibu dan Bapak, tim kami ini masih sebagian. Ya, sebagian. Jadi nanti tim Garda Transbumi ini akan siap mendampingi Ibu dan Bapak di dalam hal menerbitkan nomor induk berusaha. Ya, silakan. Jadi kalau ada nanti tim Garda Transbumi yang minta bayaran udah terbit, lapor ke saya. Ya, nanti nomor handphone saya kasih supaya jangan ada dusta di antara kita, kata lagu itu kan. Katakan dengan sejujurnya. Iya kan? Baik. Jadi inilah gereja sudah menangkap peluang ini. Jadi Bapak, pertanyaannya, usaha apa saja yang perlu punya izin usaha? Ya, apakah kita UMKM memproduksi buat catering dari rumahan? Monggo. Kita buat usaha memproduksi kue, monggo. Kita membuat usaha menjahit pakaian, monggo. Iya kan? Buat doorstep silakan, buat pangkas silakan, buat bertani silakan, beternak, berkebun, jual sarapan pagi silakan. Apa lagi? Usaha apa lagi? Usaha minuman kekinian, ya kan gitu ya. Buat abon, kan gitu kan? Produksi abon, dan lain-lain. Yang dilarang itu adalah usaha menjual ganja. Ya, itu dilarang, belum diresmikan. Karena kode perusahaannya nggak ada, kan gitu ya. Kan gitu ya. Jadi usahanya ada. Apa manfaat daripada memiliki NIB, nomor induk usaha? Yang pertama, bagaimana legalitas usaha kita ada. Membuktikan kita sebagai warga negara Indonesia apa? KTP kan? Punya KTP. Buktinya kita pelaku usaha wajib memiliki NIB. Ya, nomor induk berusaha. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu NIB sudah bisa salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman KUR, kredit usaha rakyat. Saya nggak tahu orang Bank Mandiri sudah ada nggak? Ada nggak Bank Mandiri? Soalnya baru tadi pagi saya ketemu sarapan dengan pimpinan cabang BRI, saya dibawa tim, ya lumayan gratis dibayar. Iya kan gitu kan? Sarapan, saya bilang saya punya acara nanti, oh bisa kami ikut Pak Binsar? Ya saya nggak tahu, mungkin apakah dikasih mereka bagaimana untuk mendapatkan pinjaman KUR. Sebenarnya mereka bisa, ya silakan. Semua baik BRI, Bank Mandiri, ya BNI, BTN dan semuanya Bank Sumut juga, semuanya wajib itu diminta surat NIB tadi. Apakah sudah punya NIB perlu lagi surat keterangan usaha? Tidak perlu lagi. Karena kenapa?
uang tanda tangan ada di sana. Ada nggak? Ada yang gratis tanda tangan? Nggak ada. Tapi tanda tangan saya nggak berbayar. Tanda tangan sertifikat maksudnya. Kan gitu kan? Jadi apa namanya? Selamat datang Bang Pendeta Dr. Eben Sedian, Sekretaris Umum PDI Sumatera Utara. Izin tanda. Kita berikan dulu aplaus untuk Sekretaris Umum PDI Sumut. Sama Ibu. Apa enggak tambah? Apa kan? Betul. Baik, jadi yang kedua NIB tadi sudah terbit itu untuk salah satu syarat kita mengajukan pinjaman kur. Ya, paham Ibu Bapak ya? Sudah ada NIB, tidak perlu lagi ada minta surat keterangan usaha. Ya, jadi sekarang percepatlah untuk menerbitkan NIB. Ya, nanti silakan dijumpai tim kami. Ya, setelah ini ada isian formulir. Ya, nanti diisi formulir apa usahanya, apa nama usahanya, nomor kontaknya silakan dihubungi mereka. Ya, silakan gratis. Kemudian manfaat yang ketiga memiliki izin usaha untuk program-program pemerintah. Tahun 2020 dan 2021 dan 2022 ada bantuan BPUM bagi pelaku UMKM. Ada yang dapat? Satu. Ibu dapat ya? Dapat Kak ya? Ayah. Itu karena akibat pandemi. Jadi seluruh pelaku usaha itu diberikan kemarin itu bantuan cuma-cuma 2.400.000 tahun 2020. Tahun 2021 1.200.000 ya gitu. Di samping bantuan itu ada dia program-program pelatihan, program seminar ya, itu semua dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan kementerian-kementerian lainnya. Ya, tadi saya pagi ditelepon dari Kementerian Koperasi, Pak Besar tolong jadwal atau jangan kemana-mana tanggal 8 dan 9 Juni sebagai narasumber juga dari Kementerian Koperasi. Saya narasumber. Saya nggak tahu, tadi dikasih nomor telepon staf ahli DPR RI, bekerja sama dengan DPR RI akan dilaksanakan seminar begini juga ya. Itu nggak tahu saya apa di Medan atau di daerah luar kota, karena tadi saya belum telepon tenaga ahlinya. Jadi Ibu Bapak itu dia. Dan juga pelatihan-pelatihan dari dinas-dinas terkait juga selalu ada. Contoh, usaha kita memproduksi kue. Ya, ini contoh produksi kue. Pelatihan-pelatihan bagaimana cara memproduksi kue lebih higienis, lebih sehat, ya, lebih berkompetitif. Ya kan gitu ya? Ada pelatihannya. Paling tidak diperkenalkan dia bahan-bahan daripada kue itu supaya memilih kuenya lebih enak, lebih sehat. Ya, itu ada pelatihan. Kemudian yang usahanya menjahit, ada pelatihan menjahit. Ya, ini nanti masalah menjahit mungkin Ibu Tuti nanti ya, Ibu Tuti, Ibu apa ya? Menjahit. Oh ya, Ibu Rosti. Ini mereka